Halo Melo guys, selamat datang di channel Pojok Seram. Nah, gue bakalan menceritakan kembali film Thailand yang berjudul Grandma. Alur film ini sendiri lebih ke arah horor komedi. Mari kita simak, ini dia kisahnya. Seorang nenek tampak jengkel meluncur dengan kursi rodanya dan memanggil-manggil nama Ayo dan Amau. Merasa tak seorang pun menjawabnya, si nenek pun mengumpat disertai dengan suara petir yang menggelegar. Tiba-tiba dari belakang dia ditarik oleh sesosok perempuan dan menghilang secara dramatis di antara kabut asap. Dan keesokan harinya dia ditemukan sekarat di atas ranjang. Seorang biksu mendatangi rumah itu dan dia pun segera dipersilakan masuk. Aduh, ini ciri-ciri nyusahin nih pasti. Merajuk dulu, dorong aja. Ketika ditanyain kabar tentang ibu mereka, yaitu nenek yang sedang sekarat itu, Amau si kepala pelayan mengatakan untuk menyiapkan krematorium. Si tukang sapu juga berpendapat sama, di mana nenek itu mungkin tidak dapat bertahan lama. Sungguh celaka orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Benar saja, di mana ternyata si nenek sedang kritis, di mana dokter mengatakan hidupnya hanya tergantung ventilator. Ketika perdebatan antara melepas ventilator atau tidak, tiba-tiba si nenek terbangun dan kemudian pingsan lagi. Akhirnya diputuskan oleh anak-anaknya untuk melepas saja ventilator. Angpau, anak laki-laki gendut yang juga berstatus cucu dari nenek itu, memasuki sebuah ruangan dan menemukan sebuah guci dan dia pun membukanya. Tak lama dia dikejutkan oleh ayahnya agar segera menemui neneknya yang akan segera melepas ventilator. Dia pun meletakkan guci itu dengan posisi terbuka. Tinoy, anak paling bungsu dari si nenek itu, tiba di rumah dan syok melihat ibunya telah meninggal. Adu mulut pun dimulai antara dia dan kakaknya. Tinoy menuduh kakaknya sengaja ingin ibunya meninggal karena ingin menguasai harta ibunya. Bajingan kecil, mulutmu tajam sekali, seperti ini kau bicara sama abangmu, ha? Kuhajar kau. Tapi perkelahian yang hampir itu pun direlaikan dan penonton pun kecewa. Tinoy mendekati dan meratapi ibunya. Air mata pun mengalir, tapi itu semua tidak dapat menghidupi ibunya kembali. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, pembacaan surat wasiat. Aturan yang pertama, si nenek menginginkan di malam pertama kematiannya, Nyonya Supawadi alias Yok yang boleh mengurusnya dan dia ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu terpenuhi, barulah boleh surat yang kedua dibacakan. Surat macam apa itu ya? Tampaknya hidup ataupun mati, nenek ini gak ada bedanya, sama-sama nyusahin. Tinoy tampak paling berduka di antara saudara-saudaranya. Dia mengenang masa-masa dengan ibunya dengan melihat foto-foto jadulnya, sementara yang lain sibuk membaca majalah dan bermain handphone. Pong, cucu dari si nenek, merasa seperti neneknya sedang mengawasi mereka. Seketika lampu berkedip mati dan menyala kembali, khas dengan adegan-adegan film horor yang disertai sorotan mata dari foto nenek yang terkesan galak itu. Si anak laki-lakinya mengatakan agar ibunya tidak perlu menghantuinya, karena mereka semua adalah keluarga. Sungguh anak yang berbakti. Seketika arwah nenek itu muncul di belakang anaknya dengan lagu jadul yang menyayat kuping. Anak-anak yang berada di sana ketakutan melihat penampakan neneknya. Sang ayah juga terkejut ketika melihat pintu yang tertutup tiba-tiba. Di tempat lain, biksu yang juga merupakan anak dari nenek itu sedang bersemedi dan lilin yang menyala tiba-tiba padam. Seorang biarawan ternyata bisa takut juga dengan kejadian seperti ini. Si nenek pun jahil menampakkan diri seenaknya. Si biksu mencoba menenangkan diri dan melihat dari ekor matanya seraya berkata, "Ibu, ini menakutkan, bahkan bagi seorang biksu." Dia pun menghilang. Lagi-lagi si nenek mendatangi anaknya yang lain dengan ditandai lagu yang gak jelas itu. Kali ini raut wajahnya tampak sedih. Si Angpau, anak kecil gendut itu, lari ketakutan melihat penampakan hantu neneknya. Suami gantengnya menyuruhnya untuk tidak lagi menangis karena merasa terganggu dengan air matanya yang sudah membanjiri ruangan, dan memarahi anaknya yang mengompol di celana.
Tino yang terlihat frustasi dengan kematian ibunya tiba-tiba mendengar ibunya memanggilnya. Dalam keadaan mabuk, dia hanya mengucap kata ibu dan melanjutkan minum-minumnya. Tengah malam di mana jam menunjukkan pukul 12 tepat, mayat dari sang nenek dihadirkan di ruangan yang akan dilaksanakannya permintaan terakhir dari si nenek, yaitu perjamuan makanan favoritnya. Semuanya berkumpul kecuali Tinoy. Nenek yang tadinya dalam keadaan duduk tiba-tiba menjatuhkan kepalanya ke meja dan membuat semua orang kaget. Kepalanya pun ditegakkan kembali dan ternyata dia melahap sepotong paha ayam di mulutnya. Segera ayam itu dilepaskan dari mulutnya untuk menjaga image-nya supaya terlihat tetap berwibawa. Lagi-lagi kepalanya jatuh dan kali ini dia melahap bakmi di mulutnya. Sungguh nenek ini tidak main-main dengan permintaannya. Lampu tiba-tiba padam, terdengar suara seperti sesuatu yang dibenturkan ke meja. Dan sewaktu lampu menyala kembali, terlihat sesosok wanita dengan gaya kataknya di atas meja yang sedang membentur-benturkan kepala nenek itu di meja sambil tertawa dan mengarahkan pisau kepada Mao. Diceritakan dahulu, perempuan ini bernama Susu. Dia adalah istri kedua dari si kakek. Dia sengaja meracuni sang nenek tapi gagal. Maulah yang berteriak ada racun di gelas yang dibuat oleh perempuan itu. Segera dia diperintahkan untuk mengurung si istri muda. Tidak terima dan patah hati, dia pun bunuh diri. Mao bersama temannya menemukan dia tergantung di dalam ruangan itu. Ketika nostalgia berakhir, orang-orang yang ada di sekitar itu sudah kabur semua. Mao cuma berdua dengan hantu perempuan itu yang sedang mengancam akan membunuh semua orang yang ada di rumah itu. Mao pun ikut pergi dengan belagak berjalan santai keluar dari ruangan itu. Tapi sesungguhnya dia sangat panik dan menanyakan jimat kepada temannya Sampli. Sampli membuka lemari. Yang dimaksud jimat itu adalah sang biksu yang bersembunyi di sana. Mao pun keluar dan mencari jimat yang asli. Semua orang mencari tempat persembunyian yang aman, termasuk sepasang suami istri yang bersembunyi di toilet. Selagi orang tuanya bersembunyi, Angpau anak gendut itu dengan santainya BAB di sana. Sungguh anak yang luar biasa. Merasa hidung mereka tidak dapat berdamai dengan bau tinja dari anak itu, dengan segera mereka memutuskan untuk keluar dan mencari tempat persembunyian baru. Sampli, si tukang kebun yang sedang mengedumel, membukakan pintu kepada seseorang yang mengetuk pintu dari luar, yang ternyata adalah hantu. Bukannya takut, dia malah memaki-maki hantu itu untuk segera pergi dan tidak mengganggunya. Juga menutup pintu sebelum pergi. Dia pun bersiap untuk kembali tidur dan lebih konyolnya lagi, si hantu menurutinya dengan menutup pintu kamar. Hantu sudah pergi, sekarang giliran Mao memanggilnya untuk segera ke atas. Biksu pun tak ketinggalan untuk segera keluar dari persembunyiannya. Di pertengahan tangga, anak dan bapak dihadang oleh hantu Susu dengan baju congsamnya ditambah pisau di tangannya. Sesungguhnya hantu ini lebih tampak seperti penjahat daripada hantu. Bahkan hantu ini bisa menertawai orang yang terjatuh dari tangga. Sampli kembali dengan kedua buntel rambutnya. Hantu itu menampakkan diri di depannya. Tidak tunggu lama, hantu itu pun digampar olehnya dengan mengatakan bahwa di Afrika tidak ada hantu. Kau mau mati lagi? Nyala, jangan sampai kau kutendang. Watak Sampli itu lebih sangar daripada hantu. Sampli mengancamnya agar tidak muncul lagi di hadapannya. Hantu itu pun merangkak pergi begitu saja. Akhirnya semua penghuni rumah bertemu satu sama lain di suatu ruangan. Si biksu menganjurkan mereka untuk menahan nafas ketika berhadapan dengan hantu. Datanglah si hantu tengil dengan tawanya yang mengejek. Sontak semua langsung menahan nafas dan benar saja, semua orang tak terlihat olehnya. Dan tiba-tiba hantu perempuan itu mengamuk dan berteriak. Semua orang kabur karena sebenarnya dia cuma berakting tidak melihat mereka. Dua dari mereka bersembunyi di bawah meja yang mengatakan tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling tentram. Dari atas meja, si hantu jalang itu menusukkan pisaunya menembus ke bawah meja secara membabi buta sampai akhirnya pisau yang digunakan tidak dapat dicabut kembali. Tempat yang paling berbahaya justru di Sindang Dut, kata bapaknya. Bapaknya segera berlari dan anaknya nggak lupa nyengir kuda dulu sebelum kabur.
Dari luar tampak dua orang pria yang sedang mengamati rumah itu dari kejauhan. Yang terlihat oleh mereka adalah orang yang warawiri sana-sini dan seorang wanita yang mengejar membawa pisau. Mereka seakan menikmati tontonan itu bagaikan sedang menonton film. Di dalam rumah, suami istri yang berencana kabur dengan mobil terkejut ketika menyalakan lampu mobil dan mendapati hantu wanita gila itu yang awalnya menghadang mobil mereka, kini sudah merangkak di atas kap mesin. Mereka pun berteriak kegirangan saat mobil kembali bisa dinyalakan dan ternyata si hantu perempuan itu sudah berada di dalam mobil. Dan selanjutnya entah apa yang terjadi di dalam mobil. Kembali si hantu gila itu masuk ke rumah dengan menyeret rantai di kakinya dan tetap dengan sebilah pisaunya. Anak-anak mengintipnya dari celah pintu dan dikejutkan oleh Sampli yang tiba-tiba membuka pintu yang hanya datang untuk menanyakan keberadaan Mau. Setelah tadi dikagetkan oleh hantu perempuan itu, giliran nenek dengan kursi rodanya muncul. Bikin double kaget aja. Kenapa coba ya itu mayat dibawa-bawa sana-sini? Mereka pun akhirnya bersembunyi di bawah ranjang. Ciluk pak, ketangkep, sini dasar anak nakal. Tarik-tarikan pun terjadi di antara mereka. Mau dan Sampli merencanakan rencana busuk untuk menangkap hantu wanita itu. Di dalam gedung penyimpanan ternyata tempat abu dari wanita itu terbuka. Hasil dari ulah bocah gendut yang bernama Angpau tempo hari. Dan itulah yang menyebabkan dia bisa keluar dan meneror semua orang. Sampli melafalkan mantra acakadulnya. Biksu menghentikannya dan segera mengambil alih ritual itu. Benar saja, arwah perempuan itu memudar dan menjadi abu dan kemudian masuk kembali ke guci. Kali ini biksu itu cukup sakti dan bisa diandalkan. Ketika guci itu sudah ditutup dan disegel dengan kertas mantra, Sampli dengan pecicilan membuka guci itu dan segera arwah itu keluar kembali. Biksu pun kembali mengucap mantranya dan habislah dia kali ini. Hantu perempuan itu tersegel di dalam guci tanpa ampun. Keesokan harinya semua berkumpul dan suami istri yang hendak kabur dengan menggunakan mobil itu ternyata babak belur dihajar hantu perempuan itu. Surat wasiat kedua pun dibacakan. Si nenek ingin dibawa ke kuburan suaminya untuk memberikan penghormatan. Setelah ini berhasil dilaksanakan, barulah surat wasiat ketiga bisa dibuka. Sungguh nenek-nenek yang menjengkelkan. Berangkatlah mereka membawa mayat nenek itu. Si biksu nampak membawa serta guci yang berisi arwah wanita tersebut. Alasannya sederhana, dia hanya tidak ingin ada yang membuat kesalahan dan menumpahkannya kembali. Sesampainya di pemakaman suaminya, mereka terkejut dengan dua orang lelaki yang mengawasi rumah mereka semalam. Para preman ini menginginkan si nenek. Si bocah gendut mengatakan neneknya sudah meninggal. Setelah terjadi perdebatan, suara tembakan pun terdengar dan biksu mengatakan hidup ini serba tidak pasti dengan ekspresi mukanya yang merendahkan itu. Dan seketika dia pun tumbang. Ternyata dia yang tertembak oleh salah satu preman yang sebenarnya tidak sengaja. Dengan cepat mereka merampas si nenek dan membawanya pergi. Di tempat yang sama, si biksu menyuruh anak-anak itu untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi jangan terlalu jauh, takutnya keburu mati. Lebih sialnya lagi ketika dalam perjalanan mereka dicegat oleh polisi terkait razia lalu lintas. Polisi menanyakan isi dari guci itu dan membukanya. Seketika hantu perempuan itu pun keluar lagi. Dalam keadaan sekarat, biksu itu pun terpaksa mengucap mantra agar hantu itu terkurung kembali di dalamnya. Polisi terheran dengan hilangnya sosok perempuan yang berdiri di sampingnya tadi dan menanyakan kepada biksu apakah dia hantu. Biksu pun mengiyakannya, tapi ditanggapi bercanda oleh polisi yang dengan gaya bencongnya dia berkata, "Yang mulia bisa aja bercanda. Ah, aku jadi takut." Dia pun mempersilahkan mobil itu lewat. Akhirnya sampai juga si biksu di rumah sakit. Si kucrut cepolan dua itu ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang ICU. Sekeluarnya ekspresi dan tingkahnya seakan mau mengatakan bela sungkawa. Gak taunya yang keluar dari mulutnya si biksu baik-baik aja dan dengan santainya dia berjalan pergi. Di rumah pertengkaran antara Pinoy dan kakaknya kembali terjadi. Kakaknya menyalahkannya atas penculikan mayat ibu mereka.
Para penculik itu meminta tebusan 10 juta. Kakaknya menyuruh Amau untuk membuka wasiat ketiga, tapi tidak disetujui oleh Amau yang mengharuskan jasad neneknya hadir. Enggak majikan, enggak kepala pembantu, sama ribetnya, cocok. Kakak tertua pun semakin murka dan meninggalkan rumah itu. Nggak tahu ada angin apa, besoknya dia balik lagi ke rumah itu dan bisa bersikap baik pada saat itu. Preman itu menelpon ke handphone yang sengaja ditinggalkan di depan rumah dan meminta tebusan segera diberikan. Jika tidak, mereka mengancam akan memutilasi mayat sang nenek. Semua akhirnya mengeluarkan apa yang mereka punya. Tiba-tiba salah satu dari mereka ingin menguasai uang yang terkumpul dengan menodongkan pistol. Biksu mencoba untuk menenangkannya dan berhasil. Dia pun akhirnya menyerahkan pistol itu untuk dijual. Pinoy mencoba meminjam uang. Dia diperbolehkan pinjam jika dia menang dalam ring tinju melawan Bos Wang. Dengan gaya tinju yang meyakinkan, Bos Dang ternyata langsung KO dalam sekali sikat. Semua orang tercengang menyaksikan itu. Pinoy akhirnya mendapatkan uang itu. Kedua preman itu datang ke rumah dan menyandera mereka yang ada di dalam rumah. Dengan perasaan senang, Pinoy mengabarkan dia telah mendapatkan pinjaman uang. Ternyata Mao adalah dalang dari semua ini. Pinoy murka dan menyerang Mao. Dengan cepat, Mao memerintahkan untuk memutilasi nenek. Pinoy segera melunak dan memohon untuk tidak melakukannya. Seketika tangan nenek itu bergerak dan dia berbicara. Eng ing eng, si nenek ternyata masih hidup. Ternyata dia memang merencanakan semua ini bersama dengan Mao karena merasa kecewa di mana anak-anaknya yang tidak akur dan sering menyerang satu sama lainnya. Sedangkan mereka berasal dari rahim yang sama. Si nenek menginginkan persatuan dan hubungan yang solid di antara mereka. Surat wasiat ketiga pun dibacakan. Pembagian warisan dibagikan kepada mereka semua berdasarkan kebutuhan masing-masing. Dan semuanya pun akhirnya happy ending. Wait, tunggu. Itu punggung si biksu ada tatonya, ding. Wih, nggak kalah sangar dengan preman pasar. Pinoy akhirnya menikah dan sang ibu pun akhirnya meninggal dengan tenang. Sampai di sini aja cerita dari film kali ini. So, please do support my channel dengan subscribe, like, and share ya.